Bismillah. Tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, tema kali ini adalah rahasia hati. Rahasia dari sisi hakikat hati, rahasia dari isi hati. Hati itu unik. Tidak ada yang mengetahui isi secara persis kecuali pemiliknya. Menampung berbagai macam suka duka, gelisah gembira, dan berbagai macam permasalahan hidup itu semua ditampung di dalam hati, ya. Dan itu istirahat dan berhenti ketika tidur, ya. Makanya Allahu yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah itu yang membuat hati seseorang itu senang gak senang, ya, setuju gak setuju, terima tidak terima, ridho dan tidak ridho. Makanya Allah katakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ya. Jadi dari ayat ini nggak mungkin orang itu beragama secara baik itu dipaksa. Makanya isu ada pemaksaan, ada dakwah keras, itu bohong belaka, ya, bohong. Karena keras itu siapa yang mendengar, ya. Kemudian dakwah tersebut, dakwah radikal itu siapa yang mendengar?
Dan saya katakan seperti yang dikatakan oleh para ahli, permasalahan Indonesia ini sekarang bukan di dalam masalah isu radikal seperti yang dikatakan oleh Profesor Siti Zuhroh. Permasalahan Indonesia sekarang ini adalah permasalahan ketimpangan sosial akibat tekanan ekonomi di dalam era pandemi ini. Itu permasalahan utama. Apalagi radikal menurut orang liberal, itu siapa saja yang mengatakan paling benar atau menyatakan orang selain Islam itu kafir atau tidak mengakui adanya kebenaran di luar Islam, itu radikal. Jadi ketika kita mengucapkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya, atau lam yakunil ladzina kafaru, atau kita memanggil status keagamaan seseorang, itu radikal. Makanya di dalam berpolitik pun tidak boleh menggunakan politik identitas. Itu radikal. Kembali lagi di dalam masalah hati, Allah itu yang sekarang ini, makanya samaniyatun tajri 'alal insan wala budda lil insani minat thamaniyah. Ada 8 perkara dan 8 itu selalu melalui hidup manusia. Itu semua 8 ini yang merasakan adalah hati. Istima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Yang merasakan sakitnya perpisahan, senangnya pertemuan adalah hati. Sururun wa huznun, rasa sedih, rasa gembira adalah hati. Wa usrun wa yusrun, sulit dan mudah. Nah, wasihhatun wa suqmun, puncaknya adalah penderitaan seseorang atau kesenangan orang di dalam hati. Oke. Dari situlah hadirin sekalian pentingnya merawat hati. Cuma penyakit yang ada di dalam hati ini ada 2. Penyakit yang diderita di dalam hati akibat muamalah sosial itu kecil, meskipun dibutuhkan kesabaran. Makanya Rasulullah katakan, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Dihina orang, dilecehkan orang, tersinggung sama orang, sensitif dengan gerak-gerik dan juga kelakuan orang, itu semuanya adalah akibat dari sosial kita. Tapi yang lebih parah lagi adalah penyakit hati kaitannya dengan spiritual. Hasad, iri, dengki, sombong, semua ini adalah penyakit. Dan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, inilah ilmu yang termasuk fardu ain untuk kita ketahui, yaitu apa? Mengetahui apa-apa yang terpuji dari akhlak dan apa-apa yang tercela dari akhlak. Ya. Ada di antara kita sampai hari ini merasa senang, merasa bangga dengan penyakit hati itu. Mungkin ada orang yang merasa tidak senang dihina, merasa sekali. Tapi ada orang yang sombong menjadi bagian hidupnya. Hasad diturutin, pelit diikutin.
Itulah penyakit akhir zaman yang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang mulia. Ketika ditanya oleh Abu Sa'labah Al-Khushani, menanyakan tentang firman Allah, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum." Urusi diri kalian sendiri, tidak membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Apa kata Rasulullah? "Bali tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar." Bahkan kalian harus amar ma'ruf nahi munkar. Hatta idza ra'aitum syuhhan muta'a. Syuh, kikir yang ditaati. Apa itu kikir? Plus, bukan plus ya, sebetulnya lebih daripada pelit. Kalau pelit itu menahan dari hak dirinya sendiri. Kalau syuh itu menahan dari hak orang lain. Jadi sudah tidak sanggup memberi kepada orang lain, milik orang lain ditahan, itu syuh. Iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum fa inna ahlaka man kana qablakum syuh. Ya. Sekarang antum lihat ketimpangan sosial sekarang ini, kegaduhan di dalam hidup ini akibat penyakit ini yang bertengger pada setiap hati manusia, dan yang kita sayangkan adalah muslim, yaitu apa? Menahan hak orang lain. Jadi bukan radikalisme, Pak. Antum jangan percaya ya, jualan radikal nggak laku bagi orang-orang yang sekarang ini memahami betul-betul hakikat daripada Islam. Enggak laku. Makanya katanya Prof. Suteki mengatakan radikal itu jenis kelaminnya aja enggak jelas. Enggak jelas. Sekarang yang menjadi permasalahan utama pertama adalah ketimpangan sosial, yang itu dikumpulkan sebetulnya oleh Rasulullah SAW sudah sejak 1500 tahun yang lalu, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Khamsun idza tulibtum bihinna a'udzu billahi an tudrikuhunna." Ada 5 bencana yang akan menimpa kalian. Aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya. Yang pertama adalah lam tadhuril fahishatu fi qaumin qat hatta tu'linu illa fasha fihim at-ta'un wal uja alladhi lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah kekejian berupa perzinaan yang merajalela di suatu negeri, melainkan Allah akan menimpakan wabah penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Lihat sekarang ini. Tapi kan ini nggak diakui oleh orang-orang sekuler, tidak diakui oleh orang-orang liberal. Nggak ada hubungannya maksiat dengan kejadian alam, nggak ada hubungannya sekarang ini pelanggaran dengan kejadian fenomena alam. Ini ketika sekarang ini agama tidak dipercaya, ya, mereka hanya mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, itu saja. Wa qalu ma hiya illa hayatud dunya, hayatuna dunya, ya, kehidupan cuma di dunia. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Jadi hanya ada siang malam, hanya ada perputaran matahari, hanya ada peredaran bulan, hanya ada sekarang ini adalah perputaran planet. Gak ada kaitannya dengan dosa, syirik, bid'ah, maksiat. Sementara Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ya, itu jelas. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan menghancurkan satu kaum ahluha idama muslihun, ya, walau
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Enggak dipercaya sama mereka. Kenapa? Karena mereka sekuler. Makanya sekularisasi itu mencoba untuk desakralisasi, deislamisasi, ya, menghilangkan kesakralan agama, ya, menghilangkan Islam secara totalitas. Makanya dia dalam kondisi apapun tidak boleh mengkaitkan agama dengan dunia. Bukan hanya soal politik, bukan, termasuk soal masalah fenomena alam. Jadi bagi orang sekuler dan liberal tidak boleh mengatakan sekarang ini Gunung Semeru meletus itu gara-gara penduduk sekitarnya itu maksiat. Nggak boleh, ya. Sekarang Gunung Merapi itu meletus, banjir bandang terjadi, gempa bumi, itu kaitannya adalah karena menyebarnya syirik, bid'ah dan berbagai macam khurafat. Nggak boleh bagi mereka. Inilah hadirin sekalian, Masya Allah, ya, hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, betul-betul, ya. Ketika pernah terjadi gempa di Madinah, wallahi demi Allah, mereka dikumpulkan di Masjid Nabawi. Kemudian Umar bin Khattab ceramah, demi Allah, kalau sekali lagi ada gempa bumi, saya nggak mau tinggal sama kalian, pindah. Iya. Ini kita hidup begini nekat aja, karena kalau gempa di Jakarta, HBS kena, antum ya mati, sama, ya. Jadi tidak ada pilih-pilih. Dengan demikian, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Baik, ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima, tidak memandang manusia kecuali hatinya. Antum perhatikan dari firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata para ulama, qalbun salim, salimun minal bid'ah. Ini yang penting, salimun minal bid'ah wa mutmainnun bis sunnah. Satu hati yang bersih dari bid'ah, tenang dengan sunnah. Jadi walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, kita dibikin senang terhadap iman, dibikin senang kepada Islam, dibikin senang kepada tauhid, dibikin condong dan juga tenang kepada sunnah. Itu bukan suatu hal yang murah. Banyak kok orang yang sekarang ini lebih betah, lebih asyik, ya, membaca lagu-lagu, menyampaikan nyanyian-nyanyian. Ya, coba bayangkan, orang di Indonesia ini jutaan nggak sholat, orang muslim, ya, nggak diperdulikan. Soal wayang aja tersinggungnya sampai Masya Allah nggak habis-habis, nggak habis-habis. Ini menunjukkan hadirin sekalian, yauma la yanfa'u malun wala banun. Jadi selamatnya hati itu, kata Utsman ibnu Affan, lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Andaikan hati kita itu bersih, tidak pernah bosan terhadap kitabullah, mengulang-ulang untuk membaca, mengulang-ulang untuk mengkaji, mengulang-ulang untuk mentadabburi, mengulang-ulang untuk supaya terus telinga ini sering mendengarkan kalam Allah, ya.
Itulah maksud yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sekarang antum tawarkan ke hati antum, mana yang lebih condong? Ketika hati antum mendengarkan tauhid apa syirik? Apakah lebih condong kepada sunnah atau bid'ah? Apakah hati kita itu lebih seger ketika sekarang ini berada di lingkungan maksiat daripada di lingkungan ibadah? Mana sekarang ini lebih bening ketika berada di masjid dengan berada di gedung film? Hati yang bersih, ikhwan, jangankan masuk, mendengar, apalagi sekarang melihat, itu sudah berbeda. Tapi kenyataan sekarang di dalam kehidupan kita, Masya Allah, sebaliknya, orang lebih banyak mengejar meskipun mahal harganya, padahal nanti akhirnya adalah neraka. Dan bahkan cuek meskipun murah dan mudah, pada akhirnya adalah surga. Ini yang dikatakan oleh Ibrahim Adham. Pernah beliau berada di pasar, kemudian dikeributin orang. Lalu orang-orang pasar tersebut bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa kita itu berdoa tetapi jarang mendapatkan pengabulan?" Kata beliau, "Karena hati kalian mati dari perkara 10. Itu semuanya adalah penyakit. Penyakit ada di dalam hati. Yang pertama, araftumullah ta'ala wa lam tu'addu haqqahu. Kalian kenal Allah tetapi tidak menunaikan haknya. Ya, kita sering berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak bergetar? Karena tidak pernah menjalankan konsekuensi zikir. Ya. Kemudian yang kedua, kalian kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sering melecehkan sunnahnya. Ini yang membuat hati kita itu gelap, keras, sehingga ketika kita berdoa tidak dikabulkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Kemudian yang ketiga, kalian mengenal syaitan, mengatakan syaitan itu musuh, tetapi sering sepakat di dalam perbuatan. Coba bayangkan ikhwan, habis sholat membaca apa? A'udzubillah minimal di dalam sholat. Coba antum artikan, saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Habis sholat muamalah riba, habis sholat riba, habis sholat maksiat. Itu kan sama aja habis ngutuk syaitan, ternyata gandengan. Kalian mengatakan bahwa surga itu hak, tetapi kurang mengejarnya. Yang keempat, kalian mengatakan neraka itu ngeri, tetapi tidak mencoba untuk menghindarkan. Kemudian kalian sering mengubur kematian orang-orang mati, tetapi kurang mengambil ibrahnya. Ya. Kemudian kalian tahu kematian itu pasti akan datang, kata Ibrahim Adham, tapi kalian tidak mempersiapkannya. Kemudian yang kesembilan, kalian lebih sibuk untuk ngurusin aib orang daripada aib sendiri. Ya. Dan kalian sering mengaku Islam. Yang ke-10, tapi sering menodai syiar dan simbol Islam. Adapun bencana yang kedua ya ikhwan,
Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang pertama tadi kan merajalela zina, yang kedua walam tanqusul mikyala wal mizan, tidaklah kalian suka mengurangin takaran dan timbangan. Subhanallah, nyunatin anggaran, suatu kebiasaan di dalam hidup ini. Apa saja sekarang ini pasti terjadi berbagai macam korupsi, enggak negeri, enggak swasta, bahkan termasuk dalam masalah ilmu dikorupsi, ya. Jadi korupsi itu bukan soal materi saja, makanya ada istilah corruption of knowledge. Menyampaikan ilmu pun dikurangin, kadang-kadang ditambahi, dilebihin, tidak sesuai dengan takarannya. Walam tanqusul mikyala wal mizan, tidaklah mereka itu suka mengurangin takaran timbangan. Illa ukhidu bis sinin wa syiddatil mauna, ya, mereka ditimpakan berbagai macam ketimpangan, ya, jahatnya pemimpin, wajuri sultan wa syiddatil mauna, pacekli sulitnya hidup. Dan selanjutnya walam yanqudu ahdallahi wa rasulih, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' falawla al-baha'in lam yumdaru. Yang ketiga, tidaklah mereka itu mengurangi zakat malnya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghalangi turun hujan dari langit. Kalau bukan karena sayang sama hewan ternak, Allah tidak akan bakal menurunkan hujan, maksudnya hujan yang baik. Begitulah sekarang ini, lihat, Masya Allah, tanaman apa saja itu tidak menghasilkan hasil yang sempurna. Keberkahan bumi ini sudah tidak ada, dan itu sesuai dengan janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kerja tidak ada berkah, dagang tidak ada berkah, berkebun bersawah tidak ada berkah. As'alullahal afiyah. Kenapa? Karena mereka tidak bayar zakat. Walam yanqudu ahdallahi wa rasulihi illa sallallahu alaihi aduwan min ghairihim wa akhadhu ba'da ma indahum. Tidaklah mereka itu melanggar janji Allah, janji Rasul, melainkan Allah akan datangkan penjajah dari luar mereka dan mengambil sebagian hartanya, bahkan sebagian besar kekayaan mereka diambil, dikuras habis. Yang udaranya, yang airnya, yang daratannya, yang tambangannya, sudah semua habis. Dan yang terakhir, wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, tidaklah para imam, para penguasa tidak berhukum dengan kitabullah, wa yatakhayyaruna mimma anzalallah, tidak memilih apa yang terbaik yang diturunkan Allah, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, maka penduduk negeri itu ditimpa konflik vertikal dan horizontal yang tidak ada kesudahannya. Dan sekarang hampir 5 ini ada di negeri kita. Sekarang di apa namanya, pojok kehidupan mana yang tidak ada pelacuran? Antum merasa tenang karena di HBS, ya. Antum nyaman karena alhamdulillah kanan kiri antum orang-orang soleh. Sekarang ini pelacuran, perzinaan itu sudah sangat modern, sistematik, dan menggunakan satu sarana prasarana lebih canggih daripada daring. Iya. Dan itu fakta. Udah begitu mendapatkan support dalil yang entah itu nikah mut'ah,
Yang kemarin ada lagi disertasi yang mengatakan zina itu boleh asalkan syaratnya 4, dilakukan di wilayah privat, kedua dilakukan suka sama suka, ketiga tidak ada unsur paksaan, yang keempat ikhlas. Nah, kalau tulus ikhlas itu insya Allah halal kata mereka. Masallallahu alaihi, udah semakin legal. Coba bayangkan, beberapa hari yang lalu saya membaca salah satu koran atau online itu itu pelajar yang hamil di luar nikah di kota 3 terbesar itu, diantaranya yang nomor 1 menempati ranking pertama adalah Jogja. Tahun 2020 ini pelajar 22 pelajar hamil di luar nikah jumlahnya sangat mengejutkan, 45.000 lebih. Karena pembelajaran yang tidak stabil. Nah, daring-daring itu tidak terkontrol, bukan digunakan untuk belajar yang serius, malah di sana chat sini. Terjadilah seperti yang di berita tersebut. Ya, ini soal kaitannya dengan hati. Nah, di sini ada satu pernyataan yang cukup menarik dari Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Tentang masalah al-qalbus salim. Al-qalbus salim huwa alladhi salima minasyirik. Hati yang selamat adalah hati yang bebas dari kesyirikan. Di sini tidak ada yang diduakan di dalam hatinya. Ya, syirik itu entah syirkul ibadah, syirik doa, ya, syirkul ta'ah. Ini semua masuk. Syirkul iradah wan niyah, syirkul mahabbah, itu bebas, semua bersih dari hatinya. Syirik doa, tidak ada ketergantungan permohonan di dalam hati ini kecuali Allah. Al-ibadah, tidak ada beribadah kecuali kepada Allah. Ya, syirkul ta'ah, mentaati selain Allah dengan menghalalkan dan mengharamkan, artinya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya, itu syirkul ta'ah. Ada lagi syirkul mahabbah, mencintai selain Allah lebih daripada Allah dan Rasulnya. Dan ada syirkul iradah wan niyah, itu salima minasyirki wal ghil. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Di mana zaman akhir ini banyak sekali penyakit ghil, yang di dalam bahasa sekarang itu segregasi, di mana orang itu mudah pecah, mudah tidak akor, mudah putus silaturahmi, mudah putus ukhuwah. Zaman sekarang ghil di dalam bahasa Arabnya itu, dalam bahasa Latinnya sekarang itu segregasi. Artinya apa? Orang itu sangat mudah sekali terpicu permusuhan. Ya, coba aja masalah masjid pecah antar pengurus. Masjid padahal sudah tempat masya Allah surga, pengurusnya crash gara-gara tender kambing kurban, bagi-bagi kotak amal. Ya, di sebagian masjid itu kotak infak masjid masuk ini, tapi kalau kajian masuk ini. Masya Allah, ributnya bagi kotak amal. Makanya bagus sekali manajemen Masjidil Haram itu harusnya ditiru. Udah nggak ada kotak infak. Itu yayasan dakwah pecah,
organisasi dakwah pecah, bahkan kelompok kecil saja itu pecah-pecahnya, Masya Allah. Itu ini yang terjadi sekarang. Nasallallahu alaihi wal hiqdi. Jadi salima minasyirki wal ghilli wal hiqd, yaitu apa? Dendam. Wal hasad, yaitu hasad, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dabba alaikum da'ul umami qablakum, telah menggelayutin ke dalam diri kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Apa itu? Al-baghdha wal hasad. Ya. Dan penyakit hasad ini subhanallah hampir semua orang, tak terkecuali orang-orang soleh. Cuma kata para ulama, orang baik menahan, orang jahat melampiaskan. Itu aja bedanya. Wasyuh wal kibr wa hubbud dunya war riasah. Dan hubbur riasah ini lebih dominan, lebih manis di dalam diri seorang tokoh. Makanya kata Umar ibn al-Khattab, tafaqahu qabla an tusawwadu. Karena orang itu kalau sudah tokoh, Masya Allah, godaannya besar. Di antaranya adalah hubbur riasah. Kalau dia tidak memegang teguh ilmu, misi ilmu, dan sekarang ini tujuan di dalam menyebarkan ilmu itu lurus, maka dia akan diperalat. Apalagi kalau sudah hubbud dunya wa riasah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ulama mana saja kalau sekarang yang dicari adalah dunia dan riasah, akan dipastikan dia akan berfatwa dan berbicara di dalam agama tanpa dasar ilmu. Karena kalau dasarnya ilmu, pasti dia nggak dapat dunia. Ya. Oleh karena itu Syaddad ibn Aus mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum minasyahwatil khafiyah. Sesuatu yang paling aku takutkan adalah syahwat yang tersembunyi. Syahwat apa itu? Hubbur riasah, cinta popularitas. Dan lembut sekali bagi tokoh agama. Kenapa? Karena bisikan dan juga hembusan setan seakan-akan cinta popularitas itu merupakan suatu yang halal. Kenapa? Karena konsekuensi pengorbanan dan juga berbagai macam usaha-usaha lapangan dia. Loh, saya terkenal kan wajar. Wong saya juga ceramah, materi saya bagus, saya masuk keluar kampung, ya, bahkan ke pedalaman, semua Masya Allah. Akhirnya apa? Diupdate. Sehingga dengan alasan-alasan itulah semuanya seakan-akan hubbur riasah, cinta popularitas, cinta ketenaran, dan menjadi tokoh suatu hal yang halal. Apalagi musim viralisme begini kan gitu, ya, Masya Allah, ya. Orang nggak terkenal pun pengen terkenal jadinya kan gitu. Akhirnya apa kuncinya? Pepatah Arab zaman dulu, khalif tu'raf, nyelenehlah supaya kamu dikenal. Itu khalif tu'raf, yang penting nyeleneh. Terserah kek mau ngaku jadi nabi kek, mau jadi apa lagi, guru spiritual, apa saja, yang penting khalif tu'raf, nyelenehlah pasti terkenal. Nah itu fasalima min kulli afatin tub'iduhu 'anillah. Dan hati yang selamat adalah, kata Imam Ibnu Qayyim, hati yang selamat dari seluruh penyakit yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja penyakit yang menjauhkan kita dari Allah. Wasalima min kulli syahwatin tu'aridu syubhatin tu'aridu khabarahu. Syubhat yang menentang kabarnya. Kenapa Pak?
Karena penyakit syubhat itu yang digerogotin pola pikir. Makanya orang yang terkena penyakit syubhat, yang miring itu otaknya. Gitu ya. Makanya tu'aridu khabar wa min kulli syahwatin tu'aridu amrahu. Dari penyakit syahwat yang menentang perintahnya. Kenapa? Karena yang digerogotin penyakit syahwat itu apa? Pola tingkah lakunya. Makanya orang yang dikuasai syahwat itu pasti yang miring pola tingkah lakunya. Nah, kalau sudah pola pikirnya miring, pola tingkah lakunya miring, setan masih lebih mending. Karena apa? Setan menjadi pengikut dia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, fa'adba'ahu syaitanu wa kana minal ghawin. Dari ayat ini yang menjadi pengikut siapa Pak? Manusia apa setan? Fa'adba'ahu syaitanu, fa'il, setan hidupnya diikutin setan, subhanallah. Padahal aslinya itu kan alam ahadi ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin. Ini kebalik. Sekarang yang menjadi pengikut itu setan. Kenapa? Karena dia sudah pola pikirnya miring, pola tingkah lakunya miring, sehingga seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushriba bihawa, kecuali dorongan nafsunya. Makanya untuk untuk mengikis syubhat dengan ilmu kebenaran, untuk mengikis syahwat dengan sabar. Makanya Allah turunkan wa tawasau bil haqqi, untuk apa? Mengikis syubhat. Wa tawasau bis sabri, untuk mengikis syahwat. Dan dua-duanya ini penyakit paling bergengsi, penyakit paling kronis dan mengerikan di atas seluruh penyakit jasmani dan rohani. Itu syubhat syahwat. Wa salima min kulli iradatin wa iradati tazahumi muradihi, yaitu apa? Selamat dari penentangan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada dua pilihan, Allah dan Rasulnya, mana yang dikalahkan sekarang? Rata-rata Allah dan Rasulnya. Makanya Imam Asy-Syafi'i, nu'minu billah wa amma ja'a 'anillah wa 'ala muradillah. Saya beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Wa nu'minu bir rasul, saya beriman kepada Rasul. Wa amma ja'a 'anir rasul wa 'ala muradil rasul, saya iman kepada Rasul dan apa saja yang datang dari Rasul dan apa saja yang dikehendaki Rasulullah. Sekarang kan menjadi permasalahan gini, Allah menghendaki haram, dia pengen halal. Kan seperti itu. Allah menghendaki halal, dia pengen haram, dibalik-balik. Sebagai seorang yang hatinya salim, yaitu wasalima min kulli iradati tazahumin, yaitu kehendak untuk menentang Allah, menyelisih Allah dan mendulik Allah, ngelancangin Allah dan Rasulnya. Makanya sifat ciri orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu. Kalau sekarang kan, kalau maslahat politiknya menyelisih Allah dan Rasulnya, mana yang dipilih? Maslahat sosialnya menentang Allah dan Rasulnya, mana yang dipilih? Termasuk ekonominya, yang sekarang ini fakta di depan kita. Banyak orang yang melacur gara-gara miskin. Banyak orang yang korupsi katanya apa? Gajinya kurang gede. Ini semuanya adalah bohong. Semua karena lemah hati, bahkan hatinya sakit, bahkan hatinya tidak selamat. Yakin kalau hatinya itu selamat, hatinya itu benar, tidak akan mungkin melakukan itu semuanya.
wa salima min kulli iradati tazahumi muradi wa salima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah. Jadi selamat dari segala sesuatu yang memutuskan dari Allah. Fahadzal qalbus salimu fi jannatin mu'ajjalatin minad dunya. Orang yang seperti ini, Pak, sudah masuk surga sebelum nanti masuk surga di akhirat. Karena hatinya tenang, ya, setenang nanti ketika masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, coba lihat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah fid dunya, itulah jannah dia. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, nanti di akhirat. Makanya betul kata Imam Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah memasukinya tidak akan pernah masuk surga akhirat. Yaitu tadi itu, hati yang penuh dengan berbagai macam apa? Keimanan, ketakwaan, cahaya, yang itulah dikatakan oleh Rasulullah, idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa ansara. Kalau cahaya itu sudah masuk ke dalam hati, hati itu akan tenang, jiwa itu akan lapang. Wa ma'alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tandanya? Rasulullah SAW katakan, al-inabatu ila daril khulud, latihan pelan-pelan untuk kembali ke kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Wa tajafi 'an daril ghurur, latihan pelan-pelan meninggalkan kampung penuh penipuan, yaitu apa? Ad-dunya. Dunia ini kalau antum tidak latih, nanti kalau mati itu kaget. Makanya Masya Allah, kenapa orang miskin itu surganya itu paling tinggi? Karena ngelepas dunia itu mudah. Kenapa? Karena belum mati aja udah lepas. Nah, kan enak. Jadi ketika mati itu gampang. Kenapa? Di masa hidupnya aja udah lepas. Dan problem kehidupan ini bukan soal kaya miskin. Rasulullah SAW tidak pernah menakutkan umatnya itu miskin. Lal faqru akhsha alaikum, fawallahi lal faqru akhsha alaikum, sampai dengan sumpah. Fawallahi, demi Allah, lal faqru akhsha alaikum, atau lal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikum ad-dunya fatunafisuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Jadi kan, kemaksiatan ini bukan banyak dipicu oleh kemiskinan, tetapi oleh apa? Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu. Nah, bukan karena miskin. Itu di dalam Bada'iul Fawaid beliau mengatakan, al-qalbus salim, hati yang selamat, wa huwa naqi minal ghilli wad daqal, wa haqiqatuhu allati salima lillahi wahda fa khalusa min daghri syirki wa ghilli wa daghri dhunubi wal mukhalafat. Karena hati tersebut bersih dari berbagai macam kekotoran, terutama kotornya syirik, dosa, maksiat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan sekarang ini Pak, Masya Allah, kehidupan kita di kanan kiri kita sudah padat dan lengkap maksiat, fitnah hati itu, sehingga subhanallah kita semua ini kebal, dan tandanya sudah tidak lagi ada bedanya dosa besar sama dosa kecil. Itu makna dari firman ini, sabda Rasulullah, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir. Udah padat, pekat, sehingga ada pelanggaran, cuek, ada kemaksiatan, cuek. Apalagi sudah dikondisikan bahwa udahlah sekarang ini soal masalah baik nggak baik, orang itu ahli ibadah, ahli maksiat, itu masing-masing masalah privat. Sekarang saya tanya sama antum semua,
Ketika antum melihat kemungkaran, aurat terbuka, antum tersentuh, antum sekarang ada perasaan itu merupakan suatu perkara besar di hadapan Allah, atau biasa aja? Karena apa? Karena tiap hari lalu lalang di jalan, di mal, di pasar, melihat orang nggak sholat di depan mata antum, kira-kira antum tersentuh enggak? Itu merupakan dosa yang mengeluarkan orang dari Islam. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Atau antum melihat orang yang enggak sholat sama yang sholat sama aja, cuek. Dan itu tandanya apa? Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam tastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi lisani wa illam yastati' fa bi qalbi. Fadzalika adhaful iman. Makanya di antara tanda sekian tanda orang itu sudah masuk terjerembab ke dalam lembah fitnah itu satu. Dulu mengatakan halal, sekarang haram, dan sebaliknya. Dulu musik itu haram, sekarang halal, dengan berbagai macam argumen, katanya, gila, dan yang lainnya. Ya. Dulu subhanallah ada sekalian, kemana-mana jilbabnya bagus, ya, tertutup semua. Sekarang subhanallah kecil, dengan berbagai macam argumen, yang butuh bersosial kayak dan yang lainnya. Dulu muamalah riba itu dia jangan jauhin, jangankan sekarang jutaan, peseran pun nggak mau, menyimpan uang juga nggak mau di bank konven. Sekarang ringan. Yang kedua, at-talawun fiddin, berwarna-warni di dalam agama. Subhanallah, ada sebagian orang tampilannya itu sehari berubah-ubah, ya. Keislamannya bukan berubah, tampilan bajunya nggak apa-apa. Antum sekarang tampil kayak petani nggak apa-apa, sesekali kayak bandar togel itu terserah gitu, ya. Besoknya lagi ngustad, besoknya lagi ngartis, besoknya lagi apa lagi, terserah. Tetapi sekarang ini yang paling berbahaya adalah apa? At-talawun fiddin. Ya, dengan apa? Dengan tampilan yang tidak jelas, abu-abu, dan kata mereka netral. Bahkan ini yang dipuji-puji. Bahkan sekarang Islam radikal meningkat lagi. Satu tawaran Islam yang hitam putih itu radikal. Pokoknya hitam putih, nggak ada istilahnya. Sekarang Islam itu hitam putih. Maksudnya apa? Abu-abu. Gitu. Kalau sekarang bedanya syirik dengan tauhid, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat, pokoknya Islam kafir, enggak, itu radikal. Padahal Islam saja Al-Quran Allah turunkan beri nama Al-Furqan, karena untuk membedakan antara hak dengan batil. Iya kan itu? Iya enggak? Al-Furqan apa? Al-haq bain al-haq wal batil. Dan al-ahdu bainana wa bainahu as-salah. Dari sekian pembeda antara kufur dengan Islam, antara kufur dengan iman, itu sholat dibedakan. Sekarang muncul guliran lagi paling anyar, siapa saja yang bergaya Islam hitam putih itu radikal. Kan bahaya Pak ini kan. Ini sudah tidak boleh lagi tauhid beda dengan syirik, sunnah beda dengan bid'ah, taat beda lagi dengan maksiat, iman dengan kufur, nggak boleh. Kenapa? Karena Islam itu tidak boleh tegas-tegas banget. Itu namanya radikal. Itu. Jadi masya Allah, jadi radikal itu enak didengar tapi sulit untuk didefinisikan. Itu dengan enak kan? Kenapa? Karena lagi-lagi isi radikal itu kalau enggak Islam Arab, terus apa? Islam Arab,
Wahabi, udah itu udah nggak ada lagi itu. Kalau seperti ini hadirin sekalian, nanti orang dengan mudah dituduh intoleran, orang dengan mudah dituduh radikal. Oke, kita soal masalah teroris itu final. Saya di mana-mana sebelum terjadi perang terhadap teroris secara masif terdepan. Saya nulis buku judulnya Jihad Melawan Teror. Itu ditandatangani oleh Menteri Hukum dulu ketika Pak Patrialis, ya. Dan saya katakan dengan tegas, aksi teror bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, matinya tidak syahid, tapi urusan dia sebagai seorang muslim nanti di akhirat terserah di hadapan Allah, karena dosa yang dia lakukan masih tahta syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Tapi kalau definisi radikal yang sekarang ini betul-betul ini karena konsen saya dalam penelitian disertasi saya itu wasatiyah, jadi ketemu Pak. Jadi setelah kita korek-korek, setelah kita itu oprak-oprak, setelah kita itu ubek-ubek, setelah kita sekarang ini Masya Allah, ya, itu ternyata ketemu radikal itu ialah ketika seorang mengaku paling benar, dua, ketika menyatakan selain Islam kafir, ketiga, berislam dengan gaya hitam putih, empat, tidak mengakui kebenaran di luar Islam. Nah, udah itu aja radikal. Semua semajid ini radikal semua. Ya karena ketika membaca Qul ya ayyuhal kafirun, radikal. Lam yakunil ladzina kafaru minal kitab, radikal. Waduh, Masya Allah, banyak banget. Berapa ratus juta manusia radikal. Karena apa? Imam masjid radikal semua. Karena tiap subuh baca Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kan. Ini kan surat ini surat paling keren dibaca imam masjid di kampung-kampung ketika ketika subuh, ketika maghrib, ya. Biasanya pasangannya Qul ya ayyuhal kafirun sama inna a'tayna, kalau enggak qul huwallahu ahad. Itu Masya Allah, ini radikal semua. Ini suatu hal yang harus kita luruskan. Makanya kenapa saya itu memilih disertasi S3 wasatiyah, karena itu Pak, saya ingin mengetahui sebetulnya sejatinya wasatiyah, moderasi beragama itu kayak apa. Oh ternyata konsepnya itu Masya Allah ngarahnya ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya Al-Qalbus Salim di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Al-Qalbus Salimul ladzi yanju min adzabillah. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari azab Allah. Wal qalbul ladzi salima li rabbih wa sallama li rabbih, yang pasrah kepada Rabbnya, wa sallama li amrihi, dan pasrah kepada perintahnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Pasrah total, tidak ada milih-milih lagi. Itu salim. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi pasrah, menerima dengan penuh hati, bukan setengah hati. Itu hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu, dan intinya, ujungnya, tanda hati sehat puncaknya itu apa? Kata Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul.
Jadi kapan hati orang itu hidup, kapan hati orang itu sehat? Ketika dia antusias mengabulkan ajakan Allah dan Rasulnya. Itu aja. Jadi makin dia itu bergegas, makin menunjukkan tandanya hati itu sehat. Sholat jamaah semangat sehat, ngaji semangat sehat, membaca Al-Quran semangat sehat. Itu makanya kata Abdurrahman Al-Yamani di dalam kitab Al-Qa'id ila Tashihil Aqaid, kata beliau bahwa tanda kebaikan Islam seseorang adalah besarnya cintanya kepada kebaikan dan bencinya kepada keburukan. Itu aja. Antum tandain pengabulan antum kepada tauhid, kepada sunnah, kepada taat sebesar apa. Kalau sekarang kita itu ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Yaitu apa? Hati kita hidup dengan syariat, dengan sekarang ini ayat-ayat, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Itu makanya Masya Allah Imam Ibnu Qayyim itu Imam Ibnu Taimiyah punya kebiasaan setiap antara sholat sunnah fajar dengan sholat fajar, berarti antara adzan dan qomat, itu rata-rata membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta itu 40 kali. Kata beliau, dengan ini aku mendapatkan bahan bakar rohani saya. Makanya antum juga jangan lupakan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40. Syukur-syukur lebih banyak. Karena ketika kita menyebutkan zat yang maha hidup, dan itu adalah al-ismul a'zam, idza da'a atau idza du'iya istajab. Kalau diminta dengannya Allah akan kabulkan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya nama itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan seterusnya. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Masyaallah, lihat. Makanya jangan sampai antum terlewatkan untuk berdoa kepada Allah dan juga meminta kepada Allah dengan tawassul bil asma'i was sifat. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Di antaranya makna ihsa ad-du'a'u biha. Makanya antum jarang sekali doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya tidak mengandung tawassul dengan nama dan sifat Allah. Jarang sekali. Ya. Itu dengan demikian, dari situlah kita mendapatkan satu timbangan bahwa akhirnya amal kita itu sangat bergantung kepada hati kita. Dari situlah kemarin kita membahas Allah itu menerima amal kita bukan yang paling banyak, hanya sekedar banyak, tetapi paling baik, yaitu apa? Aswabuha wa akhlasuha, yang paling benar dan paling ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita buka tanya jawab. Tafadhal. Biar lebih hidup. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kalau kita setiap hari melihat kemaksiatan di jalan-jalan dan ketika berkunjung ke rumah nenek, apa yang harus kita lakukan agar Allah merahmati kami? Doakan keluarga besar saya mendapat taufik hidayah Allah ya Ustaz. Jazakumullah khairan.
Baik. Ini jamaah yang di masjid jangan ada yang senderan, ya. Ini masih lama, kita pulang jam 7. Jadi ini anak bentokin sampai jam 7. Jadi harus konsen sampai jam 7, ya. Nggak boleh ada yang aneh-aneh, gerak-gerak macam-macam, ya. Sampai jam 7. Ini serius, ya, insyaallah. Atau sampai kopi saya habis, insyaallah. Baik, ya ikhwan, buat yang hadir di sini wabil khusus yang bertanya, bagi seorang mukmin hidup, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas, apapun keadaannya, bersosial, berkiprah, dan kita berinteraksi di tengah masyarakat itu harus, jangan karena maksiat, jangan karena banyaknya kemungkaran akhirnya kita itu uzlah. Terus bagaimana untuk mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengesankan kita dianjurkan untuk uzlah? Di situ adalah uzlah pikiran kita, uzlah perasaan kita. Kalau ada tampilan wanita yang mengumbar aurat, kita ghadul basar. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, saluran maksiat itu semuanya adalah menutup bagaimana perasaan kita itu tidak tertarik. Yang pertama kan terbuka lewat pintu lahadat, ya. Yang pertama adalah al-khatarat. Khatarat itu pikiran. Terus kemudian lahadat, yaitu apa? Pandangan, lahza, ya. Terus kemudian setelah itu apa? Lafadat, mulut, kalimat. Nah, yang terakhir adalah al-khatawat, langkah. Nah, kalau kita ingin terhindar dari berbagai macam maksiat, tutup pintu yang 4 itu. Dari mulai lahadat ini, khatarat, jangan dikira yang ada di sini itu sedang ngaji tapi pikirannya itu macam-macam. Ada yang mikir mungkin berbuat kebaikan, lagi ngaji ngelamun, anak insyaallah 5 tahun lagi akan membuat panti yatim piatu. Ada yang mikir lagi, anak akan kawin sama ibunya yatim piatu, kan gitu, kan gitu. Ada yang mikir lebih jahat lagi, maksiat, ya. Masya Allah, hati, khatarat. Yang kedua adalah lafadat, lahadat, mata. Iyyakum wan nazar fa inna lakal ula wa laysa lakal thaniya. Wallahi ya ikhwan, mata ini sering berkhianat, khainatul a'yun. Di jalan-jalan itu mata kita sering berkhianat. Mau ghadul basar tapi ngelirik dikit, itu khianat, ya. Dia tahu itu haram tapi dinikmati dikit ya katanya. Nasallallahu alaihi. Dan subhanallah ya, kadang-kadang kita dari rumah aja ke IHBS itu maksiat pandangan itu, jalan belum ada 15 kilo, Masya Allah maksiatnya itu sudah hampir 1 ton. Itu 1 ton. Padahal jalan nggak ada 15 kilo. Ya. Khatarat, lahadat, lafadat, lisan. Ya. Karena Rasulullah SAW, fa innal abda la yatakallamu bil kalimah la yakhtur biha balan, la yahwi biha balan, yahwi biha ila qa'ri jahannam. Ada orang yang mengucap satu kalimat yang tidak sadar itu adalah kalimat yang mendatangkan murka Allah, terhempas ke dalam neraka jahannam. Nasallallahu alaihi. Gitu ya. Siapa yang ingin jauh dari maksiat, jaga pintu dosa yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, khatarat, lamunan, hayalan. Yang kedua,
lahadat, lirikan. Yang ketiga, lafadat, untaian kalimat yang mendatangkan berkah Allah. Dan yang keempat, khotowat, langkah-langkah kita menuju maksiat. Titik. Ada lagi, silakan. Silakan Mas. Masa nggak ada yang bertanya? Aneh. Ya, silakan. Mohon izin dari mengulangi penjelasan. Ya. Ada 5 bencana yang menimpa manusia ya tadi dari Rasulullah. Tadi kalau nggak salah baru dikutip 2 koin. Terus yang kedua perkataan Ibrahim Azam yang 10 perkara itu, mohon maaf tadi terlambat nyatatnya di poin 5 ke atas sampai 10 diulang. Baik, saya akan ulang begini ya, karena intinya betul Pak. Saya kasih closing statement gini di dalam masalah ini, bahwa kita sekarang ini menemukan satu zaman orang lebih ketakutan mati badan daripada mati hati. Coba bayangkan orang sekarang ini jalankan protokol untuk kesehatan jasmani apa rohani? Jasmani. Rohaninya nggak ada protokol sama sekali. Subhanallah. Makanya gampang sekali terpapar virus. Ya. Dan virus rohani itu lebih banyak daripada virus jasmani. Dan lebih bahaya. Karena matinya badan itu cuman sekarang prosesi lokal yang dialami oleh individual, tetapi matinya rohani itu bisa mendatangkan satu bahaya kolektif. Jangankan sekarang ini yang mati rohaninya sekampung, satu aja mikir geger sekampung Mbak, satu aja ya. Nah ini yang jadi masalah sekarang kita. Sebagaimana kita itu merasa sesak, merasa tidak bisa banyak bergerak karena kanan kiri kita terpapar virus COVID, begitu juga rohani kita sekarang ini dikepung dengan orang-orang yang berpenyakit rohani. Kanan kiri kita Masya Allah udah. Makanya kita hidup di lingkungan kita itu seperti meletakkan bolu di tong sampah, bukan makin hari makin bersih, makin hari makin sehat, makin hari makin mudah terpapar oleh virus-virus dan bakteri itu, mudah memapar kita itu. Nah, makanya di sini di antara sekian cara bentengnya 10 tadi Ibrahim Adham. Yang pertama, kamu kenal Allah tapi kurang menunaikan haknya. Tuh, itu satu. Kalian sekarang ini kenal Rasulullah SAW tetapi tidak mengamalkan sunnahnya. Itu ya. Kalian sekarang ini mengaku Muslim, Islam, tetapi tidak mau menegakkan syariat sunnah. Ini apa namanya? Aturannya. Kalian kenal bahwa surga itu nikmat, Masya Allah, tapi mana? Diajak surga itu susah banget. Itu. Anehnya, kadang-kadang sambil maksiat nyanyian surga. Aneh gitu. Yang di mana? Ya nyanyian tombol hati itu. Dilakukan di saat sedang jogetan, dilakukan saat sedang sekarang ini bermusik ria itu. Kalian sekarang mengatakan neraka itu ngeri, tetapi tidak mencoba untuk menghindar menjauhnya. Selanjutnya kalian mengatakan setan itu musuh, tapi sering sepakat dalam perbuatan. Subhanallah, kadang-kadang Masya Allah ya, habis sholat, habis melakukan berbagai macam ibadah, langsung jadi keluar dari arena, jadi tidak menunggu besok. Jadi ya, coba, jadi orang baik itu hanya sekarang dibatasi oleh tembok masjid Pak.
Makanya sebagian orang awam itu kadang-kadang mengatakan, Mas, gimana Mas? Ngomong aneh lah, maksiat atau apalah. Udah, jangan ngomong di sini, masjid. Nanti di luar, ya gitu. Itu. Kalau mau deal korupsi di luar, kalau mau ghibah di luar, kalau sekarang mau maksiat di luar, di masjid. Tapi itu masih mending. Di masjid pun maksiat. Ada yang sekarang lagi di masjid chat sama macam-macam, kirim sono sini, lihat gambar porno di masjid. Nasallallahu alaihi. Nomor berapa tadi? Hah? 6. Ya udah itu aja. Kan minta 5 kan gitu. Ada lagi? Ya, Masya Allah, ini Ustaz Hamil ini, silakan. Dengan masalah konsumsi ini, juga tadi dijelaskan bahwa selamat dari kesyirikan. Kita ini sering ketika sholat itu ingat macam-macam gitu. Bisa nggak kita katakan juga dalam rangka menghindarkan diri dari ingat macam-macam ketika kita sholat itu, bahwa ketika kita ingat dengan macam-macam selain Allah, maka kita katakan bahwa kita juga menyembah macam-macam itu gitu, sehingga kita takut dengan kesyirikan dan bisa kusuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan terakhir. Nanti ada yang sebelum terakhir. Baik, salat. Wa ma adraka mas-shalah? Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Salat khusyuk adalah tanda utama kesuksesan keberuntungan orang mukmin. Wa ulaika humul muflihun, yang Allah katakan di awal daripada surat Al-Baqarah. Dijelaskan qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Dan itu memang besar dan berat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun. Berat. Makanya Rasulullah mengatakan, Masya Allah, wa ma yusallil abdu wa ma kutiba min salatihi la ushruha tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha thulsuha rubu'uha nusfuha. Tidaklah ada seorang hamba solat tidak mendapatkan dari solatnya kecuali 1/10-nya. Rasulullah menyebutkan paling banyak setengahnya. Dan itu fakta, Pak. Subhanallah, kita solat duhur itu kalau kita ponten yang utuh benar khusyuk, itu 1 rakaat aja itu udah top markotop. Top markotop, subhanallah. Kadang Allahu Akbar, itu takbiratul ihram udah enak, baca Fatihah lempeng, baca surat nggak inget. Surat apa tadi? Rakaat pertama itu diingat di rakaat kedua. Makanya betul kata, pernah ada orang yang lupa meletakkan harta karun, nanya sama ulama, gimana Syekh caranya saya untuk mendapatkan lagi harta karun saya? Ente sholat. Itu ternyata benar ditemukan di sholat. Wah iya nih. Masya Allah. Dan memang Masya Allah, hal-hal yang sampai subhanallah, dulu istilah kita ujian rumus itu malah ketemu di sholat, katanya dapat ilham. Setan itu. Oh, rumus kimia kok ditemu di sholat, itu namanya setan, bukan ilham. Itu ya, assalamualaikum. Dan ada di antara kita subhanallah
merencanakan mudik itu lengkap di sholat. Oh, mudik enggak nih ya? Ya kurang aja nih ya, BS liburnya tanggal 20. Gimana iktikaf? Jadi merancang iktikaf, pulang kampung iya enggak, itu anehnya itu bisa runut lengkap sampai salam, assalamualaikum, itu seakan-akan udah balik lagi ke Jakarta. Allahu Akbar. Makanya cara untuk sholat khusyuk itu antara lain, itu nomor satu utama. Pertama, antum biasakan dzikir di luar sholat, karena sholat ini kan wala dzikrullahi akbar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Kalau antum di luar sholat sudah terbiasa dzikir, di dalam insya Allah, itu nomor satu. Nomor dua, antum masuk ke sholat itu dengan persiapan, jauh waktu. Jangan datang dadak, udah gitu lari-lari lagi. Baca Fatihah tersengal-sengal, khusyuknya di mana tuh? Nggak bakal. Kemudian hilangkan penghalang-penghalang khusyuk. Satu, sholat tidak melihat ke bawah. Ini makanya Rasulullah menganjurkan untuk melihat ke tempat sujud. Karena apa? Selain itu akan mengurangi kekhusyuan, apalagi ke atas. Bahkan Rasulullah mendoakan buruk, aula tukhtafanna absaruhum, hendaknya kaum itu menghentikan dia melihat ke atas atau disambar itu penglihatannya sehingga buta. Dia doakan Rasulullah buta. Nengok, kalau nengok makruh, tapi kalau di sini itu sudah haram. Karena Rasulullah sudah mengeluarkan ancaman, la yantahiyanna aqwamun min raf'i absarihim ila sama aw la tukhtafanna absaruhum. Masya Allah. Kemudian yang kedua, jangan sekarang sholat di depan makanan yang antum apalagi kelaparan, udah gitu mie instan, telurnya timbul, pasti nggak khusyuk antum, nggak khusyuk. Terus kemudian sholat dilewatin orang, kenapa? Yang dilarang itu lewat, tetapi kalau ini apa sih namanya? Apa ini? Enggak, lewat dalam keadaan tidak di depan itu loh, miring apa? Ini kan lalu lalang. Ini apa namanya? Ini lalu lalang, ini lalu miring. Lalu miring ya, udah. Ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang menyita pandangan kita. Makanya kita disuruh untuk memerangi. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau dia menolak, perangi. Maksudnya halu dengan sekuat tenaga, dengan usaha maksimal, jangan dibiarkan, karena fa innahu syaitan. Makanya disuruh untuk meletakkan sutra, sehingga kata Syekh bin Baz, dan itu pendapat yang sahih, bagi orang yang sholat meletakkan sutra itu sunnah. Kenapa? Membantu temannya supaya nggak maksiat, itu adalah kebaikan. Makanya bagi yang sholat nggak wajib, sunnah. Kenapa? Karena membantu temannya supaya nggak melakukan maksiat. Itu. Terus kemudian sholat dengan berbagai macam gaya hewan, itu juga bertentangan dengan khusyuk. Sholat seperti sujud binatang buas, kayak musang mau menerkam ayam, atau salam dengan ekor kuda, assalamualaikum, atau palang kere, atau duduk seperti anjing, itu semuanya gaya-gaya. Matok seperti matoknya ayam, pasti nggak khusyuk, cepat banget. Itu sholatnya orang munafik, yang dikatakan oleh Rasulullah, tilka sholatul munafiqin, sampai 3 kali. Tilka sholatul munafiqin, 3 kali. Yaitu apa? Yajlis yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan, duduk nongkrongi matahari, ketika sudah berada di tanduk syaitan,
qama yanquru arba'an, berdiri matok 4 kali, wala yadhkurullaha illa qalila, otomatis tidak berzikir kecuali kepada Allah kecuali sedikit. Itu hindarkan. Kemudian resapi seluruh bacaan kita. Terus kemudian sholatlah dengan kondisi sebaiknya, sebaik-baiknya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wallahu ahaqqu an yuzayyana lahu, kata Rasulullah, Allah itu lebih berhak untuk kita berhias pakaian yang bagus. Jangan udah lusuh, lecek, kumel, penguk, bajunya subhanallah enggak karu-karuan. Coba bandingkan dengan kondangan. Wallahi ya ikhwan, baju itu kalau dibuat takziah aja enggak berani dia. Jangankan kondangan, takziah aja nggak mungkin kepake itu, dipakai di sholat. Allah anggap apa itu ini ya? Ngadep Allah loh mas. Dan tampilannya aja sudah betul-betul menunjukkan bahwa zat yang kita menghadap itu agung sekali. Coba bayangkan, Allahu Akbar sambil angkat tangan. Apa artinya itu? Kalau musuh nangkap lawannya, ya angkat tangan, bukan angkat kaki kan, letakkan senjata, angkat tangan, itu borgol, masya Allah, borgolnya depan, tidak di belakang karena bukan koruptor, ya depan. Terus nunduk terus, itu menunjukkan bagaimana totalitas dia pasrah kepada yang menawan. Udah angkat tangan di borgol, nunduk aja, nggak mungkin pak ada musuh ketangkep lawannya cengenges itu gendeng pasti itu. Nah itulah ruku, apa lagi sujud, apa lagi. Coba bayangkan, antum lihat posisi sujud yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la, mengakui ketinggian zat yang maha tinggi. Udah gitu lihat posisi zahirnya, mana yang paling tertinggi ketika antum sujud? Apa yang paling tertinggi? Yang kenceng loh mas. Yang paling tertinggi coba antum foto, pantat, anggota tubuh yang selama ini tempat apa? Dan yang paling dimuliakan, dihormati, kepala menjadi tempat yang paling rendah. Udah gitu kita mengakui secara batin kita subhana rabbiyal a'la. Nah dengan cara seperti itu insya Allah kita bisa khusyuk. Demikian, insya Allah kita jumpa kembali di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.